بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melanjutkan majelis ilmu pada kesempatan yang berbahagia ini. Ikhwani fi din, azakumullah. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Bagaikan seorang yang bercocok tanam, benih ditanam, tumbuhlah tanaman tersebut, kemudian menghijau, menguning, kering, dan sirna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu." Ketahuilah sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, wa zinah, dan perhiasan bersenang-senang, wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad, dan kalian saling membanggakan satu dengan yang lain, saling membanggakan anak dan keturunan dari satu dengan yang lainnya. Kamathali ghaithin, bagaikan hujan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kemudian dalam akhir ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu kita. Maka ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian untuk banyak kita mengingat kematian. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kematian. Allah menyebut kematian terlebih dahulu. Artinya apa? Sebagai isyarat bagi kita sekalian supaya lebih banyak kita mengingat mati daripada hidup. Maka ikhwani fillah azakumullah, senantiasa kita mengingat dan mengingat.
Dan sungguhnya bekal kita yang paling baik untuk kita bawa menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan takwa. Dan sebaik-baik iman yang paling tinggi, ketakwaan yang paling besar adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah. Kita lanjutkan sampai mana kemarin? Tentang masalah ruqyah. Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa, sesungguhnya ar-ruqa, ma makna ruqa? Ruqyah, jampi, mantra, ya. Wat tamaima, dan tamimah, ma makna tamimah? Naam, jimat. Wat tiwala, dan pelet, atau dalam bahasa yang lain al-'athaf was-saraf. Al-'athaf artinya yaitu sihir untuk menjadikan cinta, was-saraf untuk menjadikan benci. Semuanya ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syirkun, semuanya syirik. Kita lihat penjelasan para ulama dalam masalah ini. Innar ruqa, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innar ruqa, semuanya ruqyah, hiya allati tusamma al-azaim, dialah yang dinamakan dengan azimah, mantra, jampi. Wa khassa minhu ad-dalil ma khala min asy-syirk, dan boleh meruqyah selama tidak syirik. Hadis yang tadi secara umum ini dikhususkan dengan dalil-dalil yang lainnya. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ain wal hummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan meruqyah dari penyakit ain. Sudah kami jelaskan. Kemudian wal hummah, penyakit demam. Demam ikhwan, ruqyah, jampi. Kita kadang-kadang taunya dokter aja ya. Taunya apa? Obat aja. Ruqyah ini bisa apa? Sangat manjur. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, terdapat dalam kitab Tauhid juga. Ya, pada bab sebelumnya telah kita bahas bab tentang man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Dikatakan Nabi alaihi wasallam bersabda, ya, yang maknanya bahwa sungguhnya ruqyah yang paling ampuh adalah meruqyah al-ain wal hummah, yaitu penyakit ain dan hummah dan demam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk meruqyah diri dengan yaitu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu dari penyakit ain atau penyakit hummah dan demam. Ya, demam. Di antaranya doanya adalah apa? Kata Nabi SAW dalam riwayat yang sahih terdapat dalam Riyadhus Shalihin bab tentang doa dan orang yang sakit, ya, yang maknanya barang siapa yang merasakan sakit kemudian dia membaca, ya, meletakkan tangannya di bagian yang sakit, kemudian dia membaca Bismillah 3 kali. Bismillah, misalnya kepalanya sakit, demam, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian dia baca A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali.
a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ya, ini dibaca 7 kali. Maka ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yaitu doa tatkala demam atau yang lainnya. Dikatakan yushiru ila anna ar-ruqal mawsufata bi kawiha syirkan, dan sungguhnya yang dimaksudkan ruqyah yang tidak boleh, ruqyah yang syirik, jampi yang syirik, allati yusta'anu fiha bi ghairillah, yaitu jampi yang lafaznya, ucapannya meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Biasanya minta pertolongan sama siapa? Jin. Nah, jin. Semua jimat itu ada jinnya. Semua mantra itu ada jinnya. Apa lagi? Pohon ada jinnya. Ya, pernah waktu kami datang di sebuah tempat, ya, ada pohon besar, dikasih apa? Kasih kain putih. Ya, cerita ini, ya, salah seorang ikhwan, dulu Ustaz, ada seorang mau nembang dia pohon itu, ya, mau ditebang itu pohon, tiba-tiba dia surupan, akhirnya nggak berani. Pernah seketika lagi ada kisah di Bali. Bali itu kan apa? Pulau apa? Pulau Dewa, ya. Ya, pulau Dewa yang itu banyak patung, tentunya banyak syaitan. Ya, saya pernah lewat di Bali. Sepanjang jalan itu rumah-rumah orang itu ada patung. Ya. Bersih tapi rumah mereka ada patungnya. Ada seorang tukang pekerja bangunan, dia coba-coba, ya, hanya dikencing itu patung. Itu patung dikencingi langsung disurupan. Itu apa? Jin. Ya, jadi kalau imannya masih kurang, belum kuat, dia yang kalah. Subhanallah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Yasin, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun." Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam." Bukankah aku telah peringatkan kepada kalian wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, alla ta'budu syaitan, supaya jangan kalian menyembah syaitan. Jangan kalian menyembah syaitan, meminta tolong, menjampi, meruqyah dengan mantra-mantra yang minta tolong kepada jin. Ini termasuk bentuk ibadah kepada mereka. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Allah berfirman, wa laqad adalla minkum jibillan katsira. Sungguh syaitan ini, jin yang kafir ini telah banyak menyesatkan kalian manusia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa yauma yahsyuruhum jami'a, tatkala semua manusia nanti dikumpulkan di hari kiamat, yaqulu lil malaikati, dan dikatakan kepada para malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Wahai para malaikat, apakah manusia banyak beribadah kepada kalian? Maka malaikat mengatakan, qalu subhanaka anta waliyuna. Sungguh masih engkau ya Allah, engkau lah yang memberikan, engkau lah wali kami, penolong kami, min dunihim, dari selain mereka. Bal kanu ya'budunal jin, akan tetapi sungguhnya manusia kebanyakan mereka menyembah kepada jin, minta tolong kepada jin. Tatkala nanti akan datang pembahasannya di dalam kitab Tauhid, tatkala siapa Khalid bin Walid diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk menghancurkan patung Uzza, ya, patung Uzza.
Mereka orang-orang jahiliyah punya beberapa patung dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, Uzza, kemudian apa lagi? La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan, yang pertama. Ya, wala suwa wala yaghus wa yaqum nasar. Baik, Uzza, kemudian ada lagi Manat. Ya, Uzza dan Manat ini yang sangat hebat. Uzza dan Manat. Tatkala Khalid bin Walid pada Fathu Makkah diutus berangkat menuju Saqif, ya, daerah di Makkah, untuk menghancurkan patung Uzza. Berangkatlah Khalid bin Walid radhiyallahu taala, Saifullah, dijuluki dengan Saifullah, berangkat dengan beberapa orang sahabat datang. Sampainya di patung tersebut, Khalid bin Walid dihadang oleh apa? Yaitu seorang wanita yang panjang rambutnya sampai kaki, rambutnya acak-acakan, telanjang, telanjang bulat. Ya, pas tatkala Khalid mau menghancurkan patung itu, Khalid dihadang. Artinya Khalid menyangka ini wanita, ya, wanita ini karena dia dihadang sama wanita Khalid bin Walid, maka dia mundur. Dia enggak mau melihatnya. Ya, dia enggak mau mendekat, sehingga dia datang kepada Rasulullah SAW kembali. Maka Nabi SAW mengatakan, itulah dia, itu dia Uzza, jin syaitan yang bersemayam di patung tersebut. Maka Khalid bin Walid berangkat kembali. Kalau sekarang Khalid sudah tahu ini syaitan, bahwa ini syaitan. Kemudian Khalid langsung, tatkala melihat itu wanita yang rambutnya panjang dan seterusnya, Khalid menebas, tewas, mati. Nabi SAW mengatakan, tilka Uzza, itulah dia Uzza. Dan tidak ada Uzza sekarang. Artinya telah musnah. Subhanallah. Maka tatkala ada jimat, ikhwan, tatkala ada jambi-jambi yang dia mantra-mantra yang meminta pertolongan kepada jin, syaitan, sesungguhnya di tempat tersebut ada syaitannya. Kita lihat. Wa amma idza lam yadhkur fiha illa ar-ruqa al-mawsufata bi kauniha syirkan. Wa amma idza lam yadhkur fiha illa asma Allah. Adapun seandainya disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi dan sifat-sifat Allah, wa ayatihi dan ayat-ayat Allah, wal ma'sur 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hadza hasan, maka ini adalah ruqyah jambi yang boleh. Ya, jambi yang boleh. Wallahu taala a'lam. Qauluhu adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ain wal humma. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan meruqyah dari ain dan demam, kama taqaddama dzalika fi bab man haqqaqa tauhid, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab tentang man haqqaqa tauhid, barang siapa yang memurnikan tauhid, pada bab yang sebelumnya. Wa kadza rakhasa fi ar-ruqa min ghairiha, dan sebagaimana dibolehkan untuk meruqyah menjampi dari selainnya, kama fi sahih Muslim an Auf bin Malik, dari sahabat Auf bin Malik, dia berkata, kunna nurqi fil jahiliyah, dulu pada masa jahiliyah kami menjampi, kata Auf bin Malik radhiyallahu taala. Kunna nurqi fil jahiliyah, dulu pada masa jahiliyah kami meruqyah. Faqulna, dan kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara fi dzalika ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kami meruqyah? Faqal, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, i'ridu alayya ruqakum, wahai para sahabat sekalian, coba
perlihatkan kepadaku, perdengarkan kepadaku, kata Nabi sallam, bacaan ruqyah kalian. Dan Nabi mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Boleh meruqyah selama tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana alaihi salatu wassalam qad raqa wa ruqya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah dan pernah di ruqyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah kapan? Tatkala Nabi berziarah mendatangi para sahabat yang sakit, maka biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula pernah diruqyah oleh Jibril alaihi salam. Maka dikatakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, ikhwani fi din azakumullah, Imam As-Suyuti rahimahullahu taala berkata, wa qad ajma'a al-ulama, dan telah sepakat para ulama, ala jawazir ruqa, boleh meruqyah inda ijtima'i salasi syuhud, tatkala terkumpul 3 syarat. Nah, boleh meruqyah tatkala terkumpul 3 syarat. Atau seseorang dimintai ruqyah, boleh enggak? Boleh, tapi makruh. Ya. Tatkala terkumpul 3 syarat. Yang pertama, an takuna bi kalamillahi aw asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama, kata Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, syarat dari ruqyah yang syar'i, an takuna bi kalamillah, yaitu dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Aw bi asma'ihi, dengan asma-asma Allah, wa sifatihi, dan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi syaratnya yang pertama dengan ayat-ayat Allah. Kita semua bisa meruqyah enggak, ikhwan? Bisa. Antum tatkala pusing-pusing, sering pusing, ruqyah dirinya. Jadi bukan yang kena sihir saja yang meruqyah, tidak. Ya, yang lagi futur, lagi malas, ruqyah diri. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca perlindungan kepada Allah dari syaitan dan jin. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal jin wa 'ainil insan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa-doa untuk perlindungan dirinya dari jin dan pandangan ain. Falamma nazalat al-mu'awwidhatan, maka setelah turun dua surah al-mu'awwidhatan, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, akhadha bihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan 2 surat ini untuk jadi perlindungan untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taraka ma siwahuma, dan Nabi tinggalkan doa-doa yang sebelumnya dia baca. Subhanallah. Ya. Maka yang pertama, kita meruqyah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Allah yang paling mulia yaitu adalah ayat Kursi. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala. Nabi bertanya, "Ya Ubay, ay ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Ubay bin Ka'ab, ayat apa yang engkau hafalkan yang paling mulia, wahai Ubay? Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat Kursi. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, liyahnikal ilm ya Abul Munzir. Sesungguhnya semoga ilmu ini menjadikan engkau bahagia, wahai Abul Munzir. Kemudian yang kedua ayat
dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Ya, disebutkan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ini bisa dilihat dalam Riyadhus Shalihin tentang bab yaitu fadlu ba'dil ayat, keutamaan beberapa ayat dalam Al-Quran. Tatkala turun dua ayat ini, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam didatangi oleh Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ya al-yawm futiha abwabus sama wa lam yuftah qattun illa al-yawm." Pada hari ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu langit. Dan pintu langit tidak pernah dibuka dengan selebar ini kecuali hari ini. Wa nazala fihi malakun, dan turun pada hari ini malaikat-malaikat yang banyak. Wa lam yanzil qattun illa al-yawm, dan malaikat yang banyak ini tidak pernah turun kecuali hari ini. Yang dia membawa dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ya. Dan tidak ada seorang nabi pun yang diberikan dua ayat yang semisal dengan ini. Kemudian Nabi alaihissalam atau Jibril mengatakan, ya, tidaklah engkau membaca dua ayat ini illa utita bihima, kecuali pasti engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kedua ayat yang tadi. Kemudian yaitu surah Al-Fatihah. Kemudian ayat apa lagi yang bagus, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang berbunyi wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Kemudian surah Al-Mu'awwidhatan yang tadi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian surah Al-Ikhlas. Kemudian dalam surah Al-Qasas atau yang lainnya, yang Allah berfirman dalam surah Allah berfirman, wa laqad awhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu, dan seterusnya dalam ayat yang tadi. Kemudian ya ayat-ayat yang mulia lagi, ya, yang bagus untuk kita gunakan menjamping ke surah Al-Fatihah. Naam. Dan pada hakikatnya semua ayat, semua surah di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Ini yang pertama, yaitu dengan ayat-ayat Allah, kemudian dengan asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ikhwani fillah azakumullah, ruqyah yang syar'i adalah wabil lisanil arabi, yaitu dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Wa ma ya'rifu ma'na, boleh dengan bahasa selain Arab, selain bahasa Arab, dengan syarat bahasa yang dipahami maknanya. Bahasa yang dipahami artinya. Bahasa apa? Bahasa Bugis. Tapi bahasanya apa? Dipahami maknanya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Jawa. Bahasa mana saja yang dipahami maknanya. Ya. Baik. Tapi jangan dicampur-campur. Biasa kadang-kadang dicampur-campur, ya enggak? Iya. Kalau dicampur mantra, kemudian yang terakhirnya apa? La ilaha illallah. Atau raja. Raja. Tali raja enggak? Nah, suatu ketika ya saya masuk di tukang pijit di sini Balikpapan. Pijit, ya biasa aja, bismillah, pakai minyak biasa. Habis itu Ustaz, saya ini ilmu rahasia. Ilmu rahasia Pak, didatangkan itu ada apa? Ada mujarobat yang banyak mantra-mantranya raja-raja Ustaz. Terus Anda buka ilmu supaya bisa terbang, ada mantranya. Supaya bisa menghilang, ada mantranya. Supaya, masya Allah, saya baca. Cuman Ustaz saya kasih ini ya. Saya kasih cuman Ustaz saja yang bisa ngelihat. Itu lembarannya sudah lembaran zaman kuno, subhanallah. Ya, dan ini banyak. Dan itu ada tulisan-tulisan Arab yang
kita nggak paham maknanya. Ada raja-raja dan bisa berpengaruh. Bisa berpengaruh. Karena apa? Semua mantra, semua raja yang kita tidak pahami maknanya, di situ ada syaitan, di situ ada jin. Ada syaitan, ada jin. Minta tolong sama jin itu mudah, kawan. Mudah. Disebutkan oleh para ulama sihir. Ya, mudah saja. Karena syaitannya sangat senang memberikan pertolongan sama manusia. Tentunya jin yang kafir, syaitan. Dia nggak usah sholat saja 3 hari. Ya, nggak usah beristinja, buang hajat, nggak usah Jumat. Kemudian ya nggak usah mandi, ambil itu darah haid, tuliskan ayat Al-Quran, balik, pakaikan sepatu, masuk ke WC. Syaitan datang sini, datang sudah. Karena apa? Dia menjual imannya. Tidaklah ada tukang sihir kecuali dia menjual imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjual imannya dengan dia minta tolong kepada syaitan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para tukang sihir, orang yang berbuat sihir, mereka adalah termasuk dari golongan orang-orang yang kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru." Mereka manusia mengikuti apa yang diajarkan oleh syaitan, oleh jin pada zaman Nabi Sulaiman. Dan sungguhnya Nabi Sulaiman tidak kufur, akan tetapi syaitanlah yang kufur. Artinya Nabi Sulaiman bukan mengajarkan sihir. Yang mengajarkan sihir bukan Nabi Sulaiman, akan tetapi syaitanlah yang mengajarkan sihir, sehingga mereka termasuk adalah golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah. Dan tidaklah ada orang yang berbuat sihir kecuali dia akan dikalahkan oleh syaitan tersebut. Dia akan dikalahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yuflihu as-sahiru haitsu ata." Tukang sihir ini tidak akan pernah beruntung dari jalan manapun dia datang. Artinya apa? Dia akan kalah. Awalnya dia menang mungkin ya, dia menang. Awalnya dia hebat, akan tetapi syaitan ini akan menggerogoti dia. Ya, akan merusak hatinya, merusak fisiknya, merusak rumah tangganya, merusak keluarganya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara syarat ruqyah yang syar'i, wa an ya'taqida anna ar-ruqyata la tu'assiru bi dzatiha bal bi taqdirillah ta'ala. Sesungguhnya ya, syarat yang ketiga, dia meyakini, dia berkeyakinan bahwa ruqyah yang dia baca la tu'assiru bidzatiha, tidak berpengaruh dengan sendirinya. Artinya apa? Yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat, ini bukan ruqyah ini. Kita ulang ya. Jadi dia berkeyakinan yang ketiga bahwa bukan ruqyah ini yang mendatangkan kesehatan, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini 3 syarat disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dari syarat ruqyah yang syar'i. Selain dari 3 yang tadi, semuanya terjatuh kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut, at-tama'im. Sekarang jimat. Syai'un yu'allaqu 'ala al-awlad yattaquna bihi al-'ain. Tama'im, jimat adalah sesuatu yang digantungkan pada anak-anak untuk menolak penyakit ain. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an, akan tetapi jikalau yang digantungkan itu termasuk dari ayat-ayat Al-Quran, farakhasa fihi ba'dus salaf, sebagian para ulama salaf membolehkan. Artinya kalau yang dituliskan
Atau misalnya ayat kursi itu dituliskan di sebuah lembaran, kemudian dikalungkan jadi apa? Jadi jimat. Kata sebagian para ulama boleh. Ya. Wa ba'dhum lam yurakhisu, namun kata sebagian yang lainnya tidak membolehkan. Wa yaj'aluhu minal manhi'an, dan mereka menyebutkan bahwa walaupun termasuk ayat Quran, walaupun ayat Quran yang dijadikan sebagai jimat, maka ini perkara yang tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh diantaranya adalah sahabat Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Sekarang kita lihat ikhwan fiddin azakumullah. Masalah ini khilaf para ulama. Ya, seandainya ada di antara kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat. Misalnya ada kadang cara pengobatan itu ayat Quran dituliskan. Misalnya Al-Fatihah 7 kali dituliskan. Habis dituliskan kemudian direndam. Ada enggak? Direndam pakai air ya. Direndam pakai air di mangkok begitu yang putih dituliskan. Habis itu kan rendamannya diminum pakai obat. Ada enggak? Ada. Ini syirik enggak? Ini ayat Quran ini. Baik, ada sebagian para ulama boleh. Kalau yang dituliskan dari ayat Quran atau yang digantungkan ya di atas apa rumahnya, yang dipakaikan ikat pinggang atau biasa apa di helmnya. Pernah saya pinjam helm pula. Pinjam helm, tiba-tiba helmnya apa kecabut, buka ada raja-raja di situ, masya Allah. Ternyata orangnya di mana-mana terlalu jimat mereka. Orang yang apa? Yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang iman mereka, yang takut dan terusnya. Ya seterusnya mereka jimat di mana-mana. Nah, helmnya kemudian jatuh, lihat ada jimat, ada mantra-mantra. Itu ada bakar. Ya, subhanallah. Tapi kalau yang dipakaikan Al-Quran, taruhkan di helmnya misalnya, apakah ini boleh? Ada sebagian para ulama boleh. Dan ini adalah pendapat siapa? Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Amr bin As membolehkan. Dan juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga disebutkan riwayat dari Abu Ja'far Al-Baqir. Dan juga disebutkan riwayat, sebagian riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Membolehkan. Baik. Ini sebagian para ulama membolehkan. Sekarang kita lihat. Wa qalat ta'ifatun, sebagian para ulama la yajuzu dzalik, mereka la yujawizu dzalik, tidak membolehkan hal itu. Di antaranya adalah siapa? Abdullah bin Mas'ud tidak membolehkan. Wa Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas tidak membolehkan. Wa huwa zahiru qauli Hudzaifah, dan juga sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, wa Uqbah bin Amir, wa Ibnu Ukaim, seorang sahabat. Mereka semuanya para sahabat tidak membolehkan, atau yang tadi disebutkan. Wa qala jama'atun minat tabi'in, dan sebagian para tabi'in, di antaranya adalah ashabu Ibnu Mas'ud, yaitu para murid sahabat Abdullah bin Mas'ud, tidak membolehkan. Dan sebagian riwayat pula mengatakan riwayat dari Imam Ahmad tidak membolehkan. Dan dikatakan oleh muallif Fathul Majid syarah kitab Tauhid, beliau mengatakan wa hadza huwas sahih, dan ini yang lebih sahih kawan, yang tidak membolehkan. Kenapa? Liwujuhi salasatin, karena 3 alasan, 3 sebab. Yang pertama kata beliau, umumun nahi wala mukhassis lil umum, karena larangan menggunakan jimat ini secara umum dan tidak ada riwayat yang mengkhususkan. Tidak ada riwayat yang mengatakan kalau menggunakan ayat Quran atau Asmaul Husna, ya ada Asmaul Husna lagi dipakai sebagai ilmu kebal, ada enggak? Ada. Ya, Asmaul Husna sambil apa? Dibacakan, kemudian dari jauh pakai ilmu dia jarak jauh, mental langsung. Banyak seperti itu di pondok-pondok pesantren, banyak. Ya, suatu ketika ada seorang ya berangkat dari sebuah tempat menuju Jawa begitu. Tengah di atas mobil, ya ditanya sama orang, kemana sekolah? Dia bilang di ini, di bagian ini dan seterusnya.
Kenapa nggak sekolah di sini aja? Kalau di sini kamu sekolah, kamu sudah bisa terbang. Iya banyak. Ada ma'had-ma'had yang mereka mengajarkan apa? Ilmu seperti ini. Ya, ilmu kadang-kadang kalau dia mau jurus apa saja bisa muncul. Ya, dia ingin jurus apa? Jurus ini bisa muncul. Padahal yang dibaca itu Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan di pondok-pondok pesantren. Akan tetapi ikhwani fi azamullah, ini adalah campuran dari al-haq wal batil. Ya, dibacakan ayat-ayat Allah, nama-nama Allah, akan tetapi dicampurkan dengan mantra-mantra. Subhanallah. Kemudian yang kedua, sebab tidak bolehnya walaupun dengan Al-Quran, saddul dzari'ah, yaitu menutup kemungkinan. Kemungkinannya apa? Fa innahu yafdi ila ta'liqi ma laysa kadzalik. Dikhawatirkan kemungkinan dia akan menggantungkan sesuatu yang bukan ayat Quran. Seperti tadi misalnya dia diperbolehkan, atau seandainya ada yang mengatakan boleh menggunakan ayat Quran, dikhawatirkan awalnya Al-Quran yang digantungkan, nanti lambat laun dia akan gantungkan selain dari ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa para ulama tidak membolehkan, annahu idza 'allaqa fala budda an yamtahinahu al-mu'alliq bihamlihi ma'ahu fi hal qada'il hajati wal istinja' wa nahwi dzalik. Ya, seseorang yang menjadikan Al-Quran sebagai jimat, sebagai penangkal, maka ini akan merendahkan Al-Quran, ya, akan menghinakan Al-Quran. Misalnya dia pakai Al-Quran sebagai jimat, ya, misalnya diikat pinggangnya, dia pakai diikat pinggangnya, dia masuk ke hammam, ke toilet, ya, maka dia bawa itu ayat Al-Quran, maka ini sebagai penghinaan, kata para ulama. Dengan sebab yang tiga ini maka tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian ikhwani fillah azakumullah, beberapa yang kita bisa ambil pada kesempatan ini tentang masalah ruqyah dan yaitu jimat. Ruqyah syaratnya berapa? 3 yang syar'i. Yang pertama, menggunakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian asma Allah, kemudian dengan sifat-sifat Allah. Misalnya dengan sifat Allah bagaimana? Ya Allah, dengan kebesaran wajahmu ya Allah. Ini wajah Allah. Ya Allah, dengan wajahmu yang mulia ya Allah, sembuhkanlah. Ya Allah, dengan kebesaran ya zatmu ya Allah, sembuhkan. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya. Kemudian yang ketiga, berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan bukan ruqyah tadi, akan tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah jimat, jikalau menggunakan Al-Quran khilaf para ulama, akan tetapi yang rajih, yang lebih kuat, tidak boleh, dengan alasan 3. Yang pertama, yaitu secara umum dilarang untuk menggunakan jimat. Kemudian yang kedua, sebagai yaitu mewaspadai supaya tidak terjatuh kepada perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, disebabkan karena kalau menggunakan Al-Quran sebagai jimat, ini termasuk menghinakan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh isya? Belum. Nah, fihi soal. Bisakah ruqyah melalui HP jarak jauh? Nah, bisakah meruqyah melalui HP jarak jauh? Bisa. Boleh. Ya. Kalau seandainya ayat yang dibacakan itu didengarkan oleh orang yang sakit. Ya, ayat yang dibacakan didengarkan oleh orang yang sakit, ini boleh. Ya, dan bisa berpengaruh insyaallah. Intinya dia bisa mendengarkan, orang yang sakit bisa mendengarkan. Tapi kalau dari jarak jauh menggunakan yang lain, misalnya dari jarak jauh. Oh iya, saya mau obat dari jarak jauh. Bawakan saya bajunya. Hanya bajunya dibacakan. Bisa enggak? Bisa saja. Tapi ini bantuan syaitan kadang seperti itu. Dan ini tidak syar'i. Atau misalnya dengan fotonya. Ya, fotonya dilihat di depan, kemudian dibacakan, dijamin dan sebagainya. Ya, sebagaimana tukang sihir.
Ya, tukang sihir ini dari fotonya bisa kesihir. Sebagaimana Nabi SAW dari rambutnya disihir oleh Labid bin Al-A'sam. Ya, atau ada orang disihir dari pakaiannya, dari sendalnya. Banyak seperti itu. Ya, atau dia disihir dari apa saja. Kalau biasa di kampung biasa anak-anak muda kalau kalau datang bertamu ke rumah akhwat pakai apa? Asap rokok. Sambil duduk misalnya begitu. Asap rokoknya ditiupkan mantra, habis teler semuanya. Atau bagaimana misalnya antum ya sihir mahabbah atau sebenarnya tadi tiwala. Tiwala itu pelet lewat suara azan. Ada enggak? Ada dulu kisahnya, ada orang kalau di azan orang ini akhwat di rumah ini, perempuan ini sampai kayak gila dia. Ya, mendengar suara azannya si fulan. Ada seperti itu. Ya, ini semuanya adalah tiwala, yaitu sihir, dan ini tidak boleh. Allah Ta'ala a'lam. Jadi intinya dari jarak jauh boleh ruqyah, ya selama dia yang sakit mendengarkan bacaan-bacaannya. Allah Ta'ala. Nah, ada yang lain? Kalau yang ruqyah itu Ustaz, kan ada ini sering orang sakit itu kayak demam, anak-anak kecil yang demam di ruqyah, dan syaratnya kadang bawa pisang. Iya. Pisang apa dibawa? Ya macam-macam. Buat pisang garam. Oh, buat. Iya. Nah, ada pisang di sana. Baik. Bagaimana kalau seandainya ada yang di Jambi di ruqyah tapi ada syaratnya? Ya, syaratnya bawa ini, bawa itu dan sebagainya. Ketahuilah, kita kembali. Kalau yang meruqyah ini sesuai dengan 3 syarat tadi, menggunakan ayat Quran, kita tahu orang ini adalah orang ahli sholat, banyak sholat, orang yang soleh begitu, orang yang baik, ya. Dan dia meruqyah dengan Al-Quran atau dengan bahasa yang dipahami, dan orang ini orang baik, tidak menggunakan mantra-mantra. Akan tetapi dia menggunakan syarat-syarat yang dibikin-bikin seperti tadi. Ya, bawa pisang kah, bawa apa lagi? Kalau ayam ini bahaya nih, disembelihkan ini untuk jin ini. Kalau pisang misalnya apa lagi, kayak apa yang biar buah-buah aja, atau berasnya harus ditaruh di di panci yang ini dan sebagainya, atau bawa yang lainnya. Maka ini cara-cara yang bid'ah, tapi bukan cara yang syirik. Caranya yang bid'ah, tapi ruqyahnya bagus, tapi caranya yang bid'ah. Tapi dia terjatuh kepada syirik selama dia ada syarat yang 3. Tapi kalau bawa ayam, ya, kalau ayamnya untuk yang untuk yang sebagai kalau sebagai upahnya lah begitu. Karena menurut kebiasaan di sini, kalau ada yang di Jambi, ya upah untuk orang yang menjambi adalah ayam, dikasih ayam. Dan dia yang makan sendiri dan disembelih, tidak ada niat apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau disembelihkan ayam, suruh bawa ayam, kemudian disembelihkan di hadapannya, kemudian darahnya misalnya dikenakan atau seterusnya dan sebagainya, maka ini adalah bentuk minta tolong kepada jin. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, jin ini dia mau menolong manusia tatkala manusia menjual imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk menyembelih untuk selain Allah adalah merupakan jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya, yang memaki kedua orang tuanya, yang durhaka kepada orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang-orang yang membantu pelaku bid'ah. Wa la'anallahu man ghayyara manar al-ardi. Dan Allah melaknat orang-orang yang merubah batas tanah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Allah taala. Nah, cukup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.